Ya, pemirsa, industri kreatif terus berkembang dan meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Pesatnya perkembangan industri ini tercermin dari berbagai produk busana, dari bahan batik dan tenun, perhiasan, serta produk kerajinan untuk rumah tangga di Festival Kreatif 2014. Peserta Festival Kreatif mengaku sangat puas dengan animo pengunjung menyambut Fesra 2014 pada pertengahan Juli lalu. Festival ini menampilkan berbagai macam produk kreatif terinspirasi dari flora dan fauna yang sudah punah. Kunci keberhasilan industri kreatif Indonesia adalah keunikannya yang terinspirasi dari khasanah budaya, flora dan fauna khas daerah yang sangat kaya. Keunikan itu sekaligus mendukung daya saing produk di pasar internasional, terutama menjelang pasar bebas tahun 2015 mendatang. Ya, untuk membahas mengenai tumbuh kembang industri kreatif di Indonesia, di studio Berita 1 TV telah hadir Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sapta Nirwandar. Apa kabar Pak Sapta? Terima kasih sudah hadir di studio kami. Dirgahayu Republik Indonesia ke-69 ya Pak ya. Sebelum kita kemudian membahas sedikit mengenai dinamika dari industri kreatif di Indonesia, ini pakaian yang Bapak pakai ini dari daerah mana sebetulnya Pak Sapta? Ini dari daerah Batak. Dari daerah Sumatera Utara, budaya Batak ini adalah refleksi dari desain dan desain dan tenunnya mereka. Jadi warnanya di sana itu sangat ketat dengan hitam, merah dan putih. Dan makanya kita lihat bahwa sekarang sudah sangat meluas ya, tidak hanya batik, tenun, atau juga dari Sulawesi itu bentenan dan terusnya, tapi juga di Sumatera Utara ada juga ulos yang juga sekarang sudah dibuat dengan sutra, dan ini salah satu yang enak dipakai dan warnanya juga agak maco gitu. Ya betul, banyak motif-motif dari berbagai macam daerah di Indonesia yang sebetulnya bisa dieksplorasi. Kalau kita bicara mengenai industri kreatif secara general, Pak Sapta, Anda melihat dinamikasinya sejauh ini seperti apa? Iya, tadi sudah disinggung bahwa kalau dari sumbangan PDB jelas cukup besar ya, lebih dari 630 triliun sumbangannya. Dan kalau kita lihat juga peningkatannya atau pertumbuhannya juga tahun 2013 ini lebih dari 5% dibandingin dengan sektor lain juga cukup menantang. Jadi dan kita lihat sektor kreatif ini kan terdiri dari barang dan jasa, termasuk jasa juga itu bagian dari kreatif industri, termasuk juga kita lihat dunia animasi digital itu juga sudah mulai banyak yang kita kembangkan. Animasi digital ini terutama golongan generasi muda nih yang suka digitalisasi itu juga mereka sudah sangat mulai masuk ke dunia ini dan banyak sudah mulai berkembang. Dan tentunya film yang lama adalah seni pertunjukan, fashion design. Tadi kita baru lihat tokoh kita Mbak Musa, itu juga salah satu fashion designer yang sudah cukup lama, cukup kondang. Dia menekuni berbagai macam termasuk batik, tenun, dan sekarang sudah mulai dikenal di Indonesia. Menurut saya itu salah satu. Dibandingkan dengan tahun lalu, dinamikanya lebih terasa tahun ini ya Pak ya? Pak Sapta? Tahun ini kita juga menggelar banyak sekali pameran ya, termasuk juga tentunya tadi ada Fesra, ada Fashion Week, ada juga Indonesian Fashion Week, dan juga ada Jakarta Fashion Week. Ada lagi juga daerah-daerah, ada juga daerah-daerah seperti Solo, ada juga bahkan juga Sulawesi, bahkan yang juga dekat Lebaran kemarin juga ada Muslim fashion designer yang menggelar baju-baju Muslim, yang sekarang juga menjadi tren. Bahkan orang kalau dulu malu pakai baju Muslim, sekarang ini justru mereka menganggap bagian dari fashionable juga ya, fashionable. Dan bahkan saya diundang 2 minggu lagi kalau nggak salah, itu juga akan ada spesial buat hijab, bagaimana pakai hijab dan juga tren warnanya. Artinya dan akan ada banyak cara membuatnya juga akan dipamerkan. Dan ini menurut saya menarik sekali, dan ini adalah kreativitas terutama generasi muda, anak-anak muda, ibu-ibu, dan termasuk juga para pemudi. Ya, akan ada event-event yang tentunya nanti men-trigger lebih banyak lagi insan kreatif untuk menghasilkan karyanya. Kalau kita bicara mengenai industri kreatif, tentu saja ada satu masalah klasik, problem klasik yang kadang memang selalu mengikuti, diantaranya adalah masalah permodalan. Sebetulnya sejauh mana ini juga menjadi satu
permasalahan yang masih terjadi di tahun ini, Pak Sabta? Ya, memang secara umum ya kita sudah ada banyak skim kredit. Di sana ada KUR, ya ini UMKM ya, Pak Menteri UMKM dan Koperasi yang selalu memantau ini, dan kelihatannya sudah banyak sekali perkembangan KUR ya, dan juga tentunya skim-skim lain yang sudah dikembangkan. Memang ada beberapa, terutama produk kreatif yang susah untuk mendapatkan apa namanya jaminannya atau jaminannya seperti apa. Nah ini yang tentunya kadang-kadang ada yang bilang justru pemikirannya, kreativitas itu yang harus dijaminkan. Nah ini yang mestinya nanti kita bisa melihat. Tapi secara umum menurut saya sudah ada skim-skim dan juga ada insentif yang diberikan oleh pemerintah walaupun belum terlalu besar. Ada pengurangan PPN bagi beberapa industri kreatif kita. Nah ini yang kita lakukan, dan juga pertumbuhan film ya Mas, salah satu industri itu juga meningkat. Kita punya film yang lumayan banyak ya sekarang produksinya, dan juga banyak yang tembus di pasar lokal, dan juga ada beberapa bahkan yang digemari di beberapa pasar regional. Ini yang tentu sangat menggembirakan dari sisi ini. Dan jangan lupa juga pariwisata ini adalah pensuplai orang untuk menikmati atau membawa produk-produk kreatif kita. Karena apa? Kalau orang yang datang ke Indonesia sekarang hampir 9 juta, dari 9 juta ini pasti kalau mereka pulang akan mencari oleh-oleh dan souvenir gitu ya. Oke, terkait dengan bagaimana sebetulnya pelaku industri kreatif di Indonesia menjadi satu komunitas yang secara kualitas ini terus terupgrade. Sejauh mana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan apa namanya workshop untuk kemudian mereka katakanlah untuk mendapatkan pinjaman modal, katakanlah mereka kemudian harus tahu apa yang harus dilakukan supaya memang perbankan juga mempertimbangkan sektornya bankable sebetulnya. Ada beberapa langkah ya. Pertama tentunya kita dengan komunitas, dengan daerah ini melakukan semacam seminar, workshop, FGD, dan bahkan juga ada program-program inkubasi dengan beberapa universitas dan dengan Telkom, bahkan itu di Bandung kita ada program inkubasi di mana masyarakat atau komunitas kreatif ini bersama-sama untuk dirangsang untuk mereka membuat sesuatu, dan nanti divalidasi di situ, dan kalau memang sudah layak untuk mendapatkan dana perbankan, nah ini pihak BUMN termasuk Telkom akan membantu. Nah ini kelihatannya berjalan cukup baik ya, sehingga tentunya ini mempermudah bagi komunitas kreatif dan juga pemuda-pemuda kreatif untuk memanfaatkan inkubasi atau startup ini. Ya, variasi sektornya seberapa menarik sebetulnya kalau kita bicara mengenai berbagai macam sektor yang bermunculan belakangan ini. Bahkan dulu itu awalnya ada 16 sektor, bahkan sekarang ini lebih dari 16 ya. Mungkin ada 21 yang termasuk tadi animasi, ada fotografi, ada apa ya? Ada juga digital, ada misalnya yang digital juga termasuk animasi, dan juga sekarang juga ada musik termasuk musik digital, ada macam-macam, dan juga tentunya yang paling gampang fashion, dan juga jangan lupa ada yang saya gemari itu kuliner, makanan ini juga salah satu industri kreatif yang sangat potensial, dan itu bagian kalau dikaitkan dengan pariwisata, bagian dari dunia pariwisata yang katakan harus tersedia, dan tidak hanya tersedia tapi juga dengan kreativitas penyajiannya, packagingnya, rasanya, bahkan juga beberapa produk itu yang seperti snack, juga beberapa produk kreatif seperti itu bisa dibawa pulang. Kan umpamanya kalau orang dari Jepang bawa mochi, kenapa kalau kita dari sini nggak bawa dodol? Bahkan juga bakpia patuk bisa dibawa. Dan sekarang juga ada bakpia yang terkenal di Bali itu juga bisa dibawa, dan juga mungkin juga produk-produk lain seperti kerupuk dan seterusnya, ya juga dari Medan yang juga di Kambon. Nah ini mestinya juga bisa dibawa menjadi bagian dari kreatif industri atau industri kreatif di kuliner yang tentunya bisa menjadi oleh-oleh souvenir bagi pelancong baik dari dalam negeri
apalagi juga tentunya dari luar negeri. Kalau dari Medan tuh biasanya banyak dari Malaysia. Terkait dengan kualifikasi produk-produk industri kreatif di Indonesia untuk bisa menembus pasar internasional, ada yang kemudian secara kualifikasi produk saja ini di beberapa negara kemudian berbeda gitu ya. Langkah dari pemerintah atau dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk kemudian akhirnya bisa menggolkan banyak produk-produk industri kreatif ini ke berbagai negara di luar negeri apa saja sebetulnya Pak Sabta? Ya, pertama kita mengundang mereka untuk melihat pameran-pameran di kita, sehingga mereka bisa melihat, oh produk Indonesia sudah semaju ini. Nah, itu satu. Kedua juga kita mendorong teman-teman industri kreatif ini, termasuk juga fashion show dan seterusnya, untuk ikut pameran di luar. Untuk mereka bisa membenchmark sekaligus belajar bagaimana orang-orang lain itu memasarkan dan juga mempackage sekaligus juga membrand produk-produk kreatif mereka. Ini yang kita lakukan langkah-langkah ini. Dan kayaknya cukup berhasil kita karena bisa mereka kita kirim dalam konteks industri kreatif saja, tapi bisa kita kemas dalam kaitannya juga dengan kerjasama umpamanya trade, tourism industry, atau kadang-kadang juga dengan tourism and creative industry yang sama-sama kita pamerkan di sana dan sekaligus sekali dayung 2-3 pulau. Ya, artinya secara animo memang cukup baik, cukup kemudian mendapatkan apresiasi. Ketika diapresiasi, apakah secara maksimal ini juga diserap oleh pasar luar negeri, Pak Sabta? Iya, sebagian sudah mulai banyak yang diserap ya. Umpamanya batik ya, itu sudah mulai banyak yang suka, tenun juga demikian. Bahkan kalau kita lihat ada produk-produk craft kita yang dari Kasongan tuh banyak yang senang juga. Dan juga ada jewelry, jangan lupa jewelry kita itu termasuk mutiara, juga desainer, tadi ada gambar-gambar jewelry kita, itu juga banyak penggemarnya di luar. Karena desainnya ya ada etnik lah, ada yang macam-macam. Pernak-pernik ini juga sangat menarik. Dan jangan lupa juga kita ada yang lebih besar ya, furniture. Furniture itu termasuk juga yang produk ekspor. Nah itu juga banyak yang pembeli yang ingin produk-produk kita. Bahkan ada juga yang juga nggak kalah ya produk-produk kreatif dari furniture itu bambu. Nah itu juga mereka banyak. Dan kalau Anda lihat pokoknya produk-produk kreatif yang tanda kutip berdesain ekspor dan juga berdesain luar itu ya kita lihat di Bali itu di Seminyak tuh banyak sekali seperti kita lihat di tempat di luar. Nah ini juga bagian yang mereka bagaimana memasarkan itu untuk orang luar yang datang ke Indonesia, pasti mereka juga nanti akan mempromosikan menjadi satu hal yang banyak juga dicari oleh apa namanya pariwisata ataupun wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Oke, kita coba lebih spesifik ke musik, kita akan bahas setelah jeda berikut ini Pak Sabta. Ya, pemirsa kami akan segera kembali setelah jeda berikut, tetap di tempat Anda.